Demikian firman Tuhan 2 Raja 12 ayat 9 sampai 21. Dikatakan kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mesbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkan kepada tukang-tukang kayu, pada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau suatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkan kepada para pekerja supaya dipakai untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan, mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikan kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Perhatikan kalimat ini, dikatakan mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Saya ulangi sekali lagi, mereka bekerja dengan jujur. Ini penting, anak-anak Tuhan harus bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram, diperanginya Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem, tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam istana raja. Dikirimnyalah semua itu kepada Hazael Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukan, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letakkan di penurunan ke Sila. Yozakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat bekerja dengan jujur? Yang pertama, jika hidup kita benar, itu dulu. Kalau hidup kita sendiri nggak benar, bagaimana kita bisa jujur, saudara? Persoalannya, jujur itu mulai dari kehidupan kita. Waktu hidup kita benar, melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan seturut dengan firman, otomatis kita hidup jujur. Yang kedua, jika hati kita bersih. Ada banyak orang nggak bisa jujur. Kenapa? Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kecurangan, hatinya penuh dengan keserakahan, hatinya penuh dengan kesombongan. Bagaimana bisa jujur kalau hati kita nggak bersih? Padahal kejujuran mulai dari hati dan akan nyata dalam keseharian kita. Jadi ingat, bagaimana seorang dapat bekerja dengan jujur jika hidup kita benar. Yang kedua, jika hati kita bersih. Yang ketiga, jika iman kita kuat. Ada banyak orang pengen jujur, tapi imannya nggak kuat, kapreset lagi. Pengen jujur lagi, imannya nggak kuat, jatuh lagi. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang bisa jujur kalau imannya sendiri nggak kuat. Karena pancingan-pancingan dari iblis selalu menyerang kita supaya kita tidak jujur. Tetapi orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang punya iman yang teguh, tidak akan goyah untuk apapun. Jadi ingat, kita bisa bekerja jujur jika hidup kita benar, jika hati kita bersih, jika iman kita kuat, dan akhirnya kita bisa bekerja dengan jujur jika pengharapan kita adalah Tuhan saja. Kalau pengharapan kita adalah ambisi, mimpi kita bahaya. Tetapi kalau pengharapan kita Tuhan saja, saudaraku, apapun yang terjadi, kita berjalan dalam kejujuran, dan di situ kita melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berkeluhan berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap bagian sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Tidak lupa hamba juga doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada, karena rindu bekerja dengan jujur, berjalan dalam kebenaran, dan senantiasa memiliki hati yang bersih, iman yang kuat, dan pengharapan pada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program hari ini harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, SPH. Untuk konsultasi dan doa 021 299